Ini kalau cara saya ya, MAF heart rate itu saya targetkan sebagai denyut jantung tertinggi saya, dan denyut jantung rata-rata saya tempatkan minimal MAF heart rate dikurangi 15. Jadi kalau MAF heart rate 150 kali per menit, maka denyut jantung rata-rata minimal di 135 kali per menit. Yang terpenting sih, nilai denyut jantung rata-rata semakin dekat ke MAF heart rate itu semakin lebih baik. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Julius Gali Haji. Apa kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Di video saya sebelumnya saya membahas mengenai manfaat dari MAF training yang saya sudah dapatkan selama 2,5 tahun ini ya. Namun dari video saya kemarin itu ternyata ada yang masih gagal ya. Padahal udah melakukan MAF training itu udah lama, bertahun-tahun, tapi belum juga berhasil atau belum juga mendapatkan manfaat dari MAF training. Alasannya itu terkadang itu cuma simpel aja, dan ada beberapa alasan mengapa kok MAF training kalian itu bisa gagal atau kurang berhasil. Yuk langsung aja kita bahas. Penyebab kalian gagal mendapatkan manfaat dari MAF training itu sebenarnya beragam ya. Dan kali ini akan saya jelaskan satu persatu sesuai dengan analisa pengalaman dan apa yang saya ketahui selama ini. Penyebab yang pertama adalah kalian kurang menerapkan disiplin MAF heart rate. Jadi selama kalian bersepeda itu, kalian melewati ambang batas MAF heart rate kalian, atau malah tidak mencapai MAF heart rate. Misalnya nih, MAF heart rate kalian itu 150 kali per menit. Nah, sewaktu bersepeda, kalian entah bagaimana sering banget denyut jantung melampaui 150 kali per menit dan bahkan dengan durasi yang lama. Kasus ekstrim, bahkan denyut jantung sampai di zona 4 atau zona lactic threshold. Waduh, lah ini yang bikin gagal. Padahal tujuan MAF training itu adalah memaksimalkan fungsi aerobik, bukan fungsi anaerobik. Atau malah waktu bersepeda, denyut jantung kalian jauh di bawah ambang MAF heart rate kalian. Misal contoh yang sama, MAF heart rate 150 kali per menit, tapi kalian ketika goes, denyut jantungnya hanya di 120 sampai 130 kali per menit. Ya jelas fungsi aerobik tidak akan terbentuk dengan maksimal. Ini kalau cara saya ya. MAF heart rate itu saya targetkan sebagai denyut jantung tertinggi saya, dan denyut jantung rata-rata saya tempatkan minimal MAF heart rate dikurangi 15. Jadi kalau MAF heart rate 150 kali per menit, maka denyut jantung rata-rata minimal di 135 kali per menit. Yang terpenting sih, nilai denyut jantung rata-rata semakin dekat ke MAF heart rate itu semakin lebih baik. Kemudian penyebab berikutnya adalah kalian tidak rutin bersepeda selama 1 minggu. Biasanya itu hanya di weekend, Sabtu Minggu. Jadi nggak rutin, karena MAF training itu harusnya kalian rutin minimal itu seminggu 4 kali, atau yang disarankan itu ya 5-6 kali ya. Jadi kalau kalian rutin 4-6 kali MAF training dengan durasi minimal 1 jam, maka mungkin bisa meningkatkan kemungkinan kalian untuk improvement dari MAF training tersebut. Penyebab ketiga adalah durasi MAF training kalian yang kurang lama. Minimal untuk setiap sesi goes, kalian memberikan waktu MAF training itu 1 jam per sesi. Dan saya sarankan untuk meningkatkannya secara bertahap, sampai kalian mampu melakukan MAF training dengan durasi 1,5 jam hingga 2 jam per sesi. Sebenarnya tidak perlu lama-lama, durasi paling cocok adalah 1,5 jam itu tadi. Namun jika belum mampu, maka 1 jam juga sudah cukup. Nah, untuk kalian yang merasa MAF training itu tuh terlalu mudah atau jatuhnya malah downgrade, karena mungkin kalian sering sekali goes ngebut di zona 3 hingga zona 4 atau bahkan sampai zona 5 dan merasa nyaman-nyaman aja di denyut jantung tersebut, maka kalian bisa menambahkan durasi MAF training hingga lebih dari 2 jam. Dengan catatan, denyut jantung tidak boleh melebihi MAF heart rate. Ya, lebih 1-5 BPM gak apa-apa lah, asal durasinya singkat. Memang awalnya seperti downgrade speed, tapi setelah rutin latihan sebanyak 4-6 kali per minggu selama minimal 3 bulan, lalu kalian kembali latihan high intensity interval training atau zona 4 training, maka akan sangat mudah mendapatkan kecepatan. Bahkan bisa lebih cepat dari sebelum kalian melakukan MAF training. Penyebab keempat, kalian melakukan MAF training di jalanan yang terlalu menanjak. Jalanan yang sangat menanjak tentu membutuhkan kekuatan otot kaki yang lebih besar untuk mengayuh sepeda sekaligus melawan tarikan gravitasi. Dan tentu otot yang bekerja keras membutuhkan suplai darah segar yang mengandung bahan bakar serta oksigen. Otomatis jantung juga bekerja lebih keras.
maka tidak menutup kemungkinan MAF training kalian gagal karena jantung terpaksa bekerja ekstra keras hingga denyut jantung jauh melampaui MAF heart rate dengan durasi yang lama. Padahal sebenarnya goes menanjak ini sangat menguntungkan dan sangat bagus untuk kalian bisa improve, karena ketika menanjak maka otot kaki terlatih hingga bisa semakin kuat dan mempunyai ketahanan otot yang bagus, serta sistem aerobik meliputi jantung dan paru-paru serta sistem metabolisme akan semakin baik pula. Nah, solusi jika kalian mau goes menanjak sekaligus MAF training adalah: 1. Pilihlah tanjakan yang tidak mempunyai gradien atau kemiringan terlalu curam. 2. Gunakan group set yang ringan. 3. Segera istirahat ketika MAF heart rate sudah tercapai atau terlampaui. Penyebab kelima, jika kasus kedua tadi diakibatkan karena goes yang tidak teratur atau jumlah latihan per minggunya kurang, maka yang sekarang adalah karena berlebihan atau istilahnya overtraining. Overtraining ini menyebabkan tubuh sangat kelelahan dan banyak sel-sel tubuh yang mungkin mengalami kerusakan. Alih-alih membuat pondasi aerobik yang bagus dan kuat, tubuh kalian malah sibuk sendiri memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak akibat overtraining tadi. Untuk mengetahui apakah kalian overtraining atau tidak, kalian bisa menggunakan fitur training load di smartwatch atau smartband, atau mengenali sinyal tubuh kalian secara alami, seperti kalian bangun pagi tidak merasa segar, nyeri pada area kaki atau paha, bahkan untuk aktivitas terasa lemah dan lesu, denyut jantung istirahat yang lebih tinggi dari biasanya, dan tanda-tanda lainnya. Penyebab keenam adalah stres. Stres yang saya maksud ini bukan stres gangguan jiwa loh ya, melainkan stres karena beban pikiran. Mungkin udah dikejar-kejar cicilan pinjol, atau stres kena marah bos, dan stresor-stresor lainnya. Stres ini jika bisa di-coping dengan baik tentu tidak menimbulkan masalah. Tapi jika paparan stres ini terlalu sering dan lama sehingga kadang sampai kewalahan, maka menyebabkan tubuh memproduksi hormon kortisol, dan efek hormon ini bisa menyebabkan gangguan metabolisme, meningkatkan denyut jantung, terkadang juga bisa membuat tubuh lesu dan otot terasa lemah. Oleh sebab itu, terkadang saat kita banyak pikiran, jangankan mau MAF training, lawang goes nyantai aja kayak males banget, gak punya energi gitu. Baru keluar rumah juga heart rate-nya udah melejit tinggi. Lalu gimana kalau gagal MAF training dan tidak ditemukan salah satu indikasi tadi? Ya, kemungkinan besar memang kalian tidak cocok dengan metode MAF training ini. Kalian bisa kok ganti metode latihan yang mungkin cocok dengan pola bersepeda kalian. Oke teman-teman, saya harap video ini bisa membantu. Jika video ini kalian temukan menarik, kalian bisa tekan tombol suka, dan jika bermanfaat, kalian boleh bagikan ke teman kalian. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi seperti ini di video selanjutnya. Saya Aji, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat, salam goes, tetap semangat.